merupakan sosok yang bisa menghasilkan emas dari pusar perutnya. Ia akan memberikan emas kepada keluarga yang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini, aku akan ngajak kalian diskusi tentang beberapa topeng yang ada di Jepang nih. Sejak kapan topeng itu masuk Jepang, dan sebenarnya fungsi topeng di Jepang itu seperti apa sih? Kalian kalau misalnya nonton film anime atau film-film Jepang lainnya, itu pasti udah sering ngeliat topeng-topeng ini. Tapi kalian tahu nggak sih kira-kira apa makna dari topeng-topeng ini? Oke, lanjut aja kita ke videonya. Oke, topeng itu awalnya digunakan sebagai sarana ritual sejak zaman Jomon sekitar 10.000 sampai 300 sebelum Masehi di Jepang. Tapi sejak masuknya ajaran Buddha ke Jepang, topeng ini mulai beralih fungsi, di mana topeng ini menjadi sarana untuk tarian Shinto dan juga untuk penampilan drama di panggung. Salah satu contohnya yaitu teater Noh, yang mendapatkan sentuhan budaya topeng pada penampilan di panggung. Nah, biasanya topeng tradisional ini sangat dekoratif dan dijual ketika adanya festival di Jepang atau di sekitaran kuil. Nah, karakter yang ada di topeng itu biasanya terinspirasi dari makhluk-makhluk yang aneh, lalu mitologi, mitos, atau cerita-cerita dari orang tua, legenda-legenda tua lah di Jepang zaman dulu. Selain itu, di Jepang topeng juga dulunya digunakan oleh para samurai. Nah, selain digunakan oleh para samurai, digunakan pada saat teater Noh, topeng juga digunakan pada saat olahraga. Nah, salah satu olahraga yang menggunakan topeng di Jepang yaitu Kendo. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya nih good mood ya, topeng-topeng di Jepang itu banyak didasarkan dari budaya Tiongkok. Nah, selain dari budaya Tiongkok, si topeng Jepang ini juga didasari oleh budaya Onmyodo. Nah, budaya Onmyodo ini merupakan gabungan dari okultisme dan juga pengetahuan tentang alam. Nah, si budaya Onmyodo ini juga diambil atau didasari dari filosofi Tiongkok. Nah, contohnya itu seperti topeng Oni, yang sangat dipengaruhi oleh penggambaran mata angin dalam filosofi Onmyodo, yaitu timur laut sebagai arah kesialan atau gerbang Oni. Selain dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, agama Shinto yang dianut mayoritas penduduk Jepang juga menginspirasi lahirnya topeng-topeng di Jepang. Nah, kalau ada upacara keagamaan nih di Jepang, biasanya topeng-topeng ini juga kerap ditampilkan lah. Nah, Jepang ini kan juga merupakan negara festival nih good mood, dimana kalau misalnya ada festival dan menggunakan topeng, itu jadinya festivalnya akan jauh lebih meriah. Nah, kebanyakan festival di Jepang juga mengharuskan menggunakan topeng pada saat acara festival berlangsung. Selain untuk festival yang berhubungan dengan tradisi dan kesenian, topeng juga digunakan pada festival keagamaan. Misalnya pada festival melempar kacang atau yang populer disebut Setsubun. Nah, di sini kuil-kuil akan penuh dengan orang-orang dengan menggunakan topeng. Jadi topeng itu akan ada banyak gitu di kuil-kuil itu pada saat melempar kacang. Nah, di sini bisa kita lihat nih good mood hubungan erat antara topeng dan juga festival yang ada di Jepang. Nah, selain digunakan pada saat festival, topeng ini juga biasanya digunakan sebagai lambang dan juga perantara nih antara manusia dengan hal-hal yang berbau supranatural, mitologi, lalu perantara manusia dengan dewa-dewa, dan juga tradisi Jepang lainnya. Makanya pada acara-acara keagamaan di Jepang itu memang menghadirkan topeng sebagai perantara. Yang pertama adalah topeng Oni. Nah, Oni ini merupakan sebutan untuk iblis atau setan di Jepang. Oni merupakan makhluk yang umumnya dikenal oleh masyarakat Jepang dengan wajah yang mengerikan, tanduk, gigi yang tajam, dan juga wajah yang merah. Nah, biasanya topeng Oni ini juga digunakan pada saat festival melempar kacang atau sering disebut dengan Setsubun. Pada hari Setsubun, orang-orang akan melempar kacang kepada orang yang mengenakan topeng Oni sebagai bentuk pembersihan dari roh-roh jahat. Banyak juga orang tua yang bermain kejar-kejaran dengan anak mereka sambil memakai topeng Oni untuk bersenang-senang. Yang kedua, topeng Menpo. Menpo dikenal sebagai topengnya para samurai. Nah, Menpo ini biasanya dikenakan untuk melindungi dan juga sebagai alat untuk menakuti musuh. Nah, Menpo mulai digunakan pada abad ke-16 dan terbuat dari campuran kulit dan juga besi. Nah, juga kadang-kadang nih dihiasi oleh gigi palsu yang tajam. Kebanyakan Menpo dibentuk sesuai dengan permintaan penggunanya. Yang ketiga, topeng Tengu. Nah, layaknya makhluk mitologi Tengu, topeng ini berwarna merah, memiliki hidung yang panjang, dan juga memiliki ekspresi yang seram.
Tengu sendiri adalah dewa dalam sejarah Shinto yang berasal dari Cina. Dulunya, Tengu ini ditakuti karena membawa bencana dan hal-hal buruk di Jepang. Namun, Tengu sekarang lebih dihormati dan dipercaya sebagai pelindung hutan dan juga gunung. Keempat, topeng Hyotoko. Hyotoko merupakan karakter yang lucu dan juga kekanak-kanakan dalam mitologi Jepang, di mana Hyotoko ini memiliki ekspresi yang mulutnya itu monyong atau maju gitu, terus condong ke satu arah. Nah, konon katanya Hyotoko ini adalah orang yang meniup api lewat bambu, sehingga mulutnya selalu moncong atau kayak monyong gitu, maju ke depan. Nah, nama Hyotoko sendiri berasal dari api, yaitu Hi, dan pria atau otoko. Nah, cerita lain tentang Hyotoko merupakan sosok yang bisa menghasilkan emas dari pusar perutnya. Ia akan memberikan emas kepada keluarga yang baru saja kehilangan anggota keluarganya dan dipercaya membawa keberuntungan untuk keluarga tersebut. Kelima, topeng Okame. Nah, si Okame ini hampir sama seperti Hyotoko, tapi ini versi perempuannya. Nah, kalau kalian pengen beli topeng ini, biasanya topengnya Okame ini akan berdampingan dengan topengnya Hyotoko. Nah, si topeng ini bisa digunakan untuk penari yang ingin menampilkan tarian konyol. Sama seperti Hyotoko, Okame juga dipercaya bisa membawa keberuntungan. Bentuk dari topeng ini menyerupai wanita dengan bentuk kepala oval yang selalu tersenyum. Okame juga sering disebut dengan otafuku. Keenam, topeng kitsune. Nah, kitsune itu sendiri berarti rubah di Jepang. Nah, topeng ini biasanya mempresentasikan rubah yang membawa pesan dari para dewa. Nah, dalam legenda Jepang, para dewa sendiri terkadang muncul dalam wujud rubah, sehingga membuktikan bahwa rubah memiliki peran penting dalam ajaran Shinto. Kitsune juga mempresentasikan kontradiksi yang ada di dalam diri masing-masing manusia. Nah, sebab di topeng kitsune ini menjadi topeng yang sangat mudah ditandai dan dikenal dalam budaya Jepang. Jadi biasanya topeng ini itu udah langsung mudah gitu dikenali. Oh, kalau orang pakai topeng ini atau membawa topeng ini biasanya topeng Jepang gitu. Nah, yang terakhir topeng Hanya. Bukan Anya ya, bukan Anya yang woku-woku itu ya, good mood. Nah, Hanya ini merupakan topeng iblis perempuan yang cemburu. Nah, topeng ini biasanya dilengkapi dengan tanduk dan juga taring yang tajam. Sebenarnya karakteristik dari topeng ini hampir sama seperti topeng Oni. Nah, topeng Hanya sering dipakai dalam teater Noh. Bila pemakai topeng melihat audiens nih ya pada saat berlangsungnya acara, itu Hanya akan terlihat marah. Nah, beda halnya ketika topeng ini melihat ke bawah atau kayak nunduk gitu. Maka Hanya akan terlihat seperti menangis. Nah, topeng Hanya bisa dikatakan sebagai kumpulan emosi kompleks yang akan tampak terganggu gitu. Nah, jadi namanya juga topeng iblis perempuan cemburu. Jadi ya sama aja seperti perasaan perempuan yang lagi cemburu, marah dan juga sedih. Gitulah ekspresi dari topeng tersebut. Nah, good mood, gimana nih menurut kalian tentang topeng-topeng yang udah aku jelasin tadi? Semoga kalian dengan udah ngeliat topeng-topengnya tadi ya dan maknanya, nanti kalau misalnya kalian main ke Jepang atau kalian udah nonton film anime, jadi kalian tahu, oh ini topeng Oni, oh ini topeng Hanya, topeng Okame, dan lain sebagainya gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!